Shalom semuanya, selamat datang di Buddies GC Tesalonika. Jadi hari ini udah hari Minggu lagi dan hari ini kita akan beribadah bersama-sama. Jadi sebelum kita beribadah, mari kita berdoa dulu. Tuhan, kami ucap syukur untuk penyertaan-Mu selama seminggu ini. Sekarang kami akan memulai ibadah kami. Tuhan berkati, Tuhan urapi hati kami dari awal hingga akhir ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu dan nama-Mu. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Karena Tuhan selalu kuat dan kita, amin. Katakan, hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sembah kuatku, Allah sembah kuatku, Allah sembah kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Sekali lagi kita bisa lanjutin dari awal. Hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sembah kuatku, Allah sembah kuatku, Allah sembah kuatku dan bagianku selama-lamanya. Katakan, Allah sembah kuatku, kuatku, Allah sembah kuatku, Allah sembah kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya, selamanya. Jesus, you are our champion. At first so hard to see, took me so long to believe it, that you chose someone like me to carry your victory. Perfection could never end it. You give what we don't deserve, and you take the broken things and raise them to glory. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you fought, I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all.
Selamat sore semuanya, Shalom. Puji Tuhan, hari yang luar biasa Tuhan telah anugerahkan kepada kita. Untuk bersama-sama kita boleh mengikuti ibadah, manusia rohani kita disegarkan, diisi, untuk supaya kita di masa-masa hidup yang kita jalani, kita boleh mengalami kekuatan, khususnya manusia rohani kita. Sebabnya melalui penyembahan tadi, pujian tadi, menghantar kita, mempersiapkan kita untuk mendengarkan isi hati Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, dan sebelum kita akan merenungkannya bersama-sama, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami, Engkau pemilik kehidupan kami. Engkau yang telah membeli kami dengan harga yang lunas dibayar. Dan kami bersyukur karena hidup kami adalah anugerah keselamatan yang diberikan Tuhan. Dan sore hari ini kami sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, Engkau bersama-sama dengan kami, dimanapun kami berada, dan siapapun kami yang mendengarkan berita kebenaran firman ini, sungguh-sungguh boleh dijamah oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, bahkan mengalami kekuatan yang baru. Ada sesuatu yang baru, pandangan kami, paradigma kami tentang Engkau dan pekerjaan-Mu, tentang kebenaran-Mu semakin dibukakan bagi kami. Karena kami tahu bahwa ada banyak suara-suara yang datang di telinga kami yang seringkali melemahkan, bahkan membingungkan. Tetapi Engkau Allah sumber hikmat, dalam kebenaran-Mu, dalam kuasa-Mu akan disampaikan pada sore hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, dan bagi hamba-Mu yang Kau persiapkan, Kau pakai sesuai dengan kehendak-Mu. Kami sambut firman-Mu, oleh anugerah Roh Kudus kami dapat melakukan dalam hidup kami. Yang sungguh-sungguh mengalami kasih Tuhan dengan sukacita, katakan amin. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, khusus kaum muda, sekali lagi siapapun Anda, apakah jemaat GSI Tesalonika atau Anda yang mendengar yang mungkin bukan dari gereja Tesalonika, tapi saudara boleh mendengarkan firman Tuhan ini, sukacita Tuhan menyertai-mu. Puji Tuhan. Saya akan berbicara tentang penyembahan. Yang lebih tepat, temanya hidupku sebagai penyembahan. Sekali lagi, hidupku sebagai penyembahan. Dan mungkin di antara teman-teman sudah tahu bahwa memang, kalau Kak Judi memang itu porsinya kalau bicara soal pujian dan penyembahan. Dan bersyukur karena hal ini adalah anugerah Tuhan yang Tuhan boleh berikan dalam kehidupan saya. Dan saya akan membacakan kita bersama-sama. Teman-teman boleh melihatnya, ada dua bagian firman Tuhan yang saya akan bagikan di awal ini. Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Sekali lagi Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Bagi teman-teman yang biasa memimpin pujian sebagai tim altar, ini adalah ayat yang sering kali kita dengar. Kita dengarkan ayat ini dan mungkin bisa diikuti bersama-sama. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Selanjutnya Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu dua bagian Alkitab yang menjadi perenungan kita bersama.
Nah, teman-teman yang kasih oleh Tuhan, kalau berbicara soal pujian dan penyembahan, saya pada sore hari ini tidak sementara memberikan seminar tentang pujian dan penyembahan, tetapi saya ingin untuk share bersama. Karena apa? Berbicara tentang pujian dan penyembahan, di sementara orang atau kebanyakan orang atau sebagian orang ketika berbicara tentang pujian dan penyembahan itu mungkin langsung berpikir kepada bagaimana dia memimpin pujian yang baik, bagaimana tekniknya, bagaimana pemain musiknya yang baik, atau para pelayan-pelayan di altar yang biasa melayani. Itu biasanya langsung tertuju bagaimana supaya suara saya baik, suara saya bagus, supaya nyambung dengan tim musik, supaya jemaat bisa terangkat ke hadirat Tuhan, dan seterusnya. Berbicara kepada hal-hal yang praktis, hal-hal yang teknis. Tetapi teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya bicara tentang penyembahan yang sesungguhnya. Berbicara penyembahan sesungguhnya itu sebenarnya bukan terletak kepada sesuatu yang bersifat teknis atau apa yang dilihat orang atau apa yang kita sampaikan ketika kita sementara melayani. Karena berbicara tentang penyembahan yang sesungguhnya itu adalah hidup kita sendiri. Makanya saya memberikan tema atau judul khotbah kita atau perenungan kita di sore hari ini, hidupku adalah penyembahan. Hidupku sebagai penyembahan. Nah, saya tertarik untuk kita mengerti dulu walaupun ini mungkin ada sebagian sebagai pengulangan karena mungkin sudah tahu bicara tentang apa penyembahan atau apa menyembah itu. Menyembah itu adalah menghormati dan mengangkat, sembah dan memuja. Jadi sekali lagi, menyembah itu menghormati dengan mengangkat penyembahan, mengangkat sembah atau memuja. Nah, sedikit kalau mungkin kita pernah dengar proskuneo, itu kalau di Bandung itu sekolah musik ya, sekolah musik proskuneo, dan itu punya arti. Itu artinya rebah, berlutut, membungkuk serendah-rendahnya. Nah, memiliki, jadi artinya di sini menyembah yaitu memiliki sikap merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan yang disembah. Jadi sekali lagi, penyembahan itu memiliki sikap merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan yang disembah. Dalam hal ini tentu yang kita sembah adalah Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau dalam Yohanes yang kita sudah baca bersama-sama, Bapa mencari, menghendaki orang yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kalau perhatikan dalam ayat itu, roh itu bukan roh huruf besar, tapi roh huruf kecil. Berarti roh kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya kita menyembah Dia, menyembah Bapa itu sesuai dengan kebenaran. Mungkin ada sebagian orang berpikir dalam roh dan kebenaran itu pakai bahasa roh. Itu pasal yang lain, itu bagian yang lain. Tetapi untuk bagian ini bukan soal bahasa roh dan tidak bahasa roh. Yang terpenting adalah roh kita yang sudah dibenarkan. Kita yang tadinya jahat, kita yang tadinya berdosa, kita yang tadinya memang tidak layak, tetapi karena pembenaran yang dikerjakan oleh Kristus di kayu salib, itulah sebabnya Yesus sendiri yang bilang menyembah Bapa harus dalam roh dan kebenaran. Yaitu roh kita yang sudah dibenarkan dan kita menyembah Dia sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan kemauannya. Yang lebih tepat di sini sesuai dengan
kebenarannya. Sehingga klop, teman-teman dikasihi oleh Tuhan, kita yang dipanggil misalnya untuk menjadi seorang pemuji dan penyembah, jadi klop artinya apa? Baik yang kita sementara melayani ataupun kita di dunia nyata kita, kerja, kuliah, pergaulan, di rumah, itu balance. Ya, balance. Salah satu contoh, kalau judul-judul lagu, tema-tema lagu tentang kasih, itu sangat-sangat banyak. Ya, sangat-sangat banyak. Bicara soal kasih itu bicara soal kebenaran, bicara soal pengorbanan, dan seterusnya. Jangan di atas bicara soal, kita bicara tentang memilih pujian atau melayani dengan memilih tema kasih, tetapi dalam kehidupan yang nyata tidak seperti waktu kita melayani. Ini yang dimaksudkan supaya kita menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi menyembah Bapa, menyembah dalam roh dan kebenaran artinya, teman-teman, yaitu memiliki sikap hati yang menyembah Tuhan dengan segenap hati. Sekali lagi, menyembah dalam roh dan kebenaran adalah memiliki sikap hati yang menyembah Tuhan dan dengan segenap hati dan cara hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu praktisnya. Karena kalau kita mencari buku-buku atau tulisan-tulisan tentang arti penyembahan dalam roh dan kebenaran itu terlalu banyak. Tapi ini simpelnya. Memiliki sikap hati yang menyembah Tuhan dengan segenap hati dan cara hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena akan ada perbedaan antara orang-orang yang sungguh-sungguh mengerti tentang kebenaran Tuhan, bicara soal pujian dan penyembahan atau penyembahan itu sendiri. Sekali lagi, ada perbedaan antara orang hanya sekedar tahu dan orang-orang yang selalu mengalami Tuhan dalam hidupnya. Ingin mengerti apa arti penyembahan itu sendiri. Ya, contoh praktisnya kalau misalnya teman-teman, ya maaf mungkin tidak ada di antara teman-teman. Mungkin ada orang-orang lain yang sok tahu main keyboard misalnya atau main gitar. Ya kalau di sini kan di gereja kita ada beberapa anak-anak Tuhan, anak-anak muda yang sangat dipakai Tuhan dalam hal bermain musik. Misalnya Erik atau Aba. Nah mungkin ada teman kita yang datang kepada kita ngatur-ngatur, oh kalau main kunci C hanya seperti begini, lagu ini harus seperti begini. Tapi ketika dia bermain kan ternyata miring semua, salah semua. Karena apa? Dia hanya sekedar tahu. Berbeda misalnya yang saya pakai nama tadi, misalnya Aba atau Erik atau yang lain, karena memang mereka mengalaminya itu. Mereka sudah di situ hidup mereka. Nah sama halnya, kalau kita cuma hanya sekedar tahu, oh pujian dan penyembahan itu suaranya jangan fals. Atau dia harus memiliki mental yang kuat. Atau dia harus punya komunikasi yang baik. Itu tidak salah. Karena memang dalam pelayanan ya memang harus yang terbaik tentunya. Tetapi itu sangat tidak tepat kalau kita mengukur orang yang tahu, yang hidupnya sebagai penyembah yang benar hanya sebatas praktik-praktik yang seperti itu. Nah, sekali lagi bicara soal penyembahan itu sekali lagi bicara soal penyembahan itu sangat keliru kalau hanya misalnya engkau sebagai penari, engkau sebagai penyanyi, engkau sebagai pemusik hanya sebatas itu. Dalam beberapa waktu yang lalu saya pernah memberikan pelatihan di salah satu pelayanan yang ada di Kota Batam. Itu baru dalam tahun ini. Dalam waktu yang cukup, ya ada sekitar 2 bulan saya memberikan pelatihan. Saya sampaikan bahwa kadang-kadang kita terjebak
Dengan bagaimana supaya ketika kita menyembah Tuhan itu, supaya orang bisa tertarik. Kita hanya sibuk bagaimana mau cari note, bagaimana suaranya tidak fals, bagaimana lagu yang terbagus, lagu yang terbaik. Sekali lagi itu bukan hal yang salah. Tetapi akan sangat keliru kalau hanya berbondong-bondong, hanya berusaha supaya itu yang diutamakan. Padahal sebenarnya Yohanes tadi bilang, kalau orang mau menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Hidupnya harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan dari lepas hari harus kita mengerti bahwa kalau kita sudah dibenarkan oleh Tuhan dan kalau kita hidupku sebagai penyembahan, Amsal 14 ayat 8 berkata begini. Orang benar itu seperti cahaya fajar yang setiap hari, kian hari dia bertambah terang. Artinya hidupnya menjadi terang. Jangan karena pandemi hidup kita jadi kabur. Yang tadinya setia melayani, yang tadinya setia untuk melakukan kehendak Tuhan, tapi karena pencobaan, karena masalah, salah satunya mungkin pandemi, udahlah. Bosan hari-hari cuma menonton online aja, ibadah online dan sebagainya. Saya teringat bahwa kita sementara diproses, saudara. Kita sementara diproses soal kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena syukur pandemi terjadi ketika teknologi sudah semacam terjadi, ada seperti ini. Coba bayangkan kalau misalnya belum terjadi, tidak ada handphone dan sebagainya, pandemi dan tidak boleh keluar kemana-mana. Waduh, kita di rumah itu akan jadi apa? Gereja tidak tahu harus berbuat apa. Dan ketika Tuhan izinkan terjadi, ternyata tidak kebetulan juga teknologi yang semakin canggih. Dan tidak kebetulan ada anak-anak Tuhan di gereja kita yang memiliki talenta untuk mengoperasikan baik komputer, baik internet dan seterusnya. Nah, setiap hari orang benar, orang yang hidupnya sebagai penyembahan, hidupku sebagai penyembahan, setiap hari Alkitab bilang, orang yang benar itu akan menjadi seperti fajar yang kian hari bertambah terang. Yang percaya katakan amin. Dan harus tahu, ada beberapa hal penting saya mau sampaikan dengan cepat di sini. Hidupku sebagai penyembahan dan hidupku sebagai penyembahan itu akan terlihat dalam 5 hal penting. Yang pertama, kalau dia tahu hidupku sebagai penyembahan. Sebelum saya lanjut, boleh bersama-sama dengan saya katakan hidupku sebagai penyembahan. Sekali lagi, hidupku sebagai penyembahan. Kalau hidupnya sebagai penyembahan, hidup kita sebagai penyembahan, yang pertama dia harus mengerti dengan benar tujuan hidupnya. Kita harus mengerti tujuan hidup. Tuhan ciptakan kita untuk apa? Ingat, Yesaya 43 ayat 7 berkata begini. Secara singkat, diciptakan umat yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Berarti hidup saudara dan saya sebagai penyembah yang benar. Nah ini, oke kita lihat bersama-sama. Semua orang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk apa? Sama-sama. Untuk kemuliaanku. Yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Ingat tujuan Tuhan dalam hidup saudara dan saya itu untuk kemuliaan Tuhan. Jangan tujuan hidup kita cuma, kita tidak salah untuk cari uang, untuk cari jodoh, untuk masa depan. Enggak salah. Tapi ini yang harus tahu bahwa tujuan, Tuhan katakan Tuhan ternyata tujuan hidupku adalah untuk kemuliaan-Mu. Ini yang pertama. Dia harus mengerti bahwa hidupku sebagai penyembahan, oh iya benar. Tujuan hidupku adalah untuk kemuliaan Tuhan. Roma 11 ayat 36 berkata bahwa sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Termasuk hidup saudara dan saya. Yang kedua, hidupku sebagai penyembahan, dia memiliki cara pandang yang benar. Apa yang dikatakan Roma 12 tadi, ayat yang kedua.
Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi cara pandang kita berbeda dengan cara pandang orang-orang yang tidak percaya atau cuman sekedar kekristenan hanya rajin ke gereja. Enggak. Cara pandang kita adalah cara pandang Tuhan. Bagaimana kalau orang karena situasi tertentu, karena kadang-kadang komitmen bisa berubah karena keadaan. Manusia pun bisa berubah karena keadaan. Tapi kalau kita memakai cara pandang Tuhan, terserah orang mau ngomong apa tentang kita. Terserah orang mau nilai apa tentang kita. Itu hak mereka. Dan kita kalau dengar silakan aja mendengar. Tapi kalau kita punya cara pandang yang benar sesuai dengan firman Tuhan, hidup sebagai penyembahan itu tidak akan bergeser dari kehidupan kita. Katakan amin. Yang ketiga, ini penting juga, memiliki sifat dan karakter Tuhan. Amin. Wah, ini luar biasa. Kita bisa melayani sehebat-hebatnya, tapi jangan lupa apa yang kita lakukan itu kita harus berkarakter seperti Kristus. Lemah lembut, rendah hati. Kalau di Galatia 5 ayat 22-23 itu lengkap tentang buah roh. Yang keempat, memiliki kasih yang tak terbatas. Wah, kalau bicara soal kasih, itu sangat luas. Memiliki kasih yang tak terbatas. Rela berkorban, puji Tuhan, di tengah-tengah masa sulit seperti ini. Teman-teman kita, bagian multimedia, bagian musik, mereka berkorban, mereka lakukan yang terbaik. Dan teman-teman dikasihi Tuhan memiliki kasih yang tak terbatas. Yang keempat, tahukah saudara yang kasih dalam Tuhan? Selalu kita nyanyikan, kita lebih dari pemenang bukan? Selalu kita nyanyikan, nama Yesus, nama di atas segala-galanya. Tapi kadang-kadang yang terjadi dalam kehidupan kita kekalahan, kegagalan, kejatuhan, dan seterusnya. Nah, hidup kita kalau benar-benar hidup kita sebagai penyembahan, hidup kita dipersembahkan, Roma pasal 12 ayat 1 tadi, persembahkan tubuhmu, persembahkan hidupmu kepada Dia sebagai persembahan yang benar, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Jika kita memahami ini, ada poin yang kelima yang saya mau katakan. Bahwa hidup kita sebagai penyembah, hidup kita sebagai penyembahan akan mengalami kemenangan kepada kemenangan. Satu ayat yang terakhir, satu Korintus. Ya, 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-57. Nah, sekali lagi kita akan mengalami kemenangan lepas kemenangan. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita apa? Kemenangan. Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Wow. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan kemenangan kepada kita. Karena itu, jikalau kita sungguh-sungguh menyadari betapa pentingnya hidup saudara dan saya, biarlah menjadi penyembahan. Hidup kita berbau harum di hadapan Tuhan. Sehingga dunia sekitar kita tidak perlu berkata aku baik. Kita tidak perlu berkata aku suci, kita tidak perlu berkata aku sabar, kita tidak perlu berkata aku yang hebat. Kitab suci berkata, Matius 5 ayat 16, berkata sehingga mereka akan melihatmu dan memuliakan Bapa di surga. Mereka akan melihatmu dan memuliakan Bapa di surga. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa kita yang di surga. Itu sebagai seorang yang hidupnya sebagai penyembah.
Jadi sekali lagi kalau bicara soal penyembahan itu tidak sekali lagi hanya terdiri dari lagu-lagu, not-not, musik dan seterusnya. Itu cuma bagian kecil. Tetapi yang terpenting adalah hidup. Sebab hidup itu lebih penting dari hal apapun juga dalam dunia ini yang dikaruniakan oleh Tuhan. Dia akan mengaruniakan kelimpahan. Bagaimana kita terus akan mengalami kelimpahan kasih karunia-Nya. Karena memang itu Yohanes di dalam kitab Yohanes 10 ayat 11 kalau tidak salah. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang untuk memberikanmu hidup dalam segala kelimpahan. Sangat luar biasa teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu dalam kesempatan yang dikaruniakan oleh Tuhan, mengerti tentang ini, mari katakan, Tuhan, aku mau hidupku sebagai penyembahan. Yaitu memiliki sikap hati yang benar, menyembah Tuhan dengan segenap hati. Dan cara hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan mampukan aku untuk dapat melakukan ini. Nah, kiranya bagian perenungan singkat ini, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita terus maju dalam iman. Maju dalam Tuhan, kuat dalam Tuhan. Persoalan itu boleh terjadi. Hidup ini memang suatu proses yang tidak begitu gampang. Tetapi kasih karunia Allah akan memampukan kita. Karena saya sudah mengalaminya. Sampai hari ini saya mengalami kasih karunia Allah yang luar biasa. Saya masih bisa kuat. Mungkin orang-orang bisa berkata, dunia bisa berkata apa tentang saya. Tetapi saya memiliki Tuhan. Saya memiliki iman. Saya memiliki firman Allah. Saya memiliki Roh Kudus. Dan itu juga jikalau saudara memilikinya, saudara akan didapati Allah berkenan bagi dia. Jadikan hidupku sebagai penyembahan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sadar bahwa ketika kami belajar dari sedikit tentang kebenaran firman Tuhan ini sebagai penyembah, ternyata masih ada banyak hal yang perlu diingatkan kembali kepada kami atau direvisi, diperbaharui supaya hidup kami bukan karena kekuatan kami, tetapi karena oleh pertolongan Roh Kudus menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Menjadi berkat bagi sesama. Mampukan kami untuk terus mengerti kebenaran-Mu, tidak keras hati. Ampuni kami Tuhan, kalau sering kami merasa bahwa kami lebih baik, lebih benar dari orang lain. Padahal sebenarnya kami tidak benar, kami tidak layak. Kami hanya dibenarkan dan dilayakkan hanya oleh karena darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak muda dimanapun mereka berada Tuhan. Bangkitkan iman mereka, bangkitkan roh mereka untuk semakin hari semakin mencintai Tuhan. Sehingga hidup ini menjadi penyembahan di hadapan Bapa di surga. Haleluya, bersama kita percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom.